Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa al-makna azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kajian series kita masih dalam bab ruqa wat tamaim, ruqa, ruqyah atau jambi-jambi dan tamaim, jimat dan segala jenisnya. Hadis yang kedua dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innar ruqa, sesungguhnya ruqa, jambi-jambi atau bacaan-bacaan yang tidak bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis atau doa-doa yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wat tamaima dan jimat-jimat, wat tiwalata dan tiwalah, syirkun, itu semuanya adalah kesyirikan." Tiwalah di sini sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahli ilmu adalah sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa sesuatu itu dapat menjadikan seorang istri lebih dicintai oleh suaminya atau sebaliknya. Kalau dalam bahasa orang Jawa mungkin jimat pengasihan. Bahkan Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat lain beliau menafsirkan atau memberikan pengertian pada tiwalah ini. Kata beliau, wa huwa darbun minas sihar. Tiwalah termasuk bagian daripada sihir. Wa inna makana syirkan, dan itu juga termasuk kesyirikan. Kenapa? Lamma yuradu bihi min daf'il madar wa jalbil manafi' min ghairillahi ta'ala. Karena bertujuan untuk menolak madarat dan mengambil manfaat dari jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya jambi-jambi, jimat dan tiwalah itu termasuk kesyirikan. Benda-benda seperti ini atau perbuatan-perbuatan seperti ini kadang bisa menjadi syirik besar dan kadang juga bisa menjadi syirik kecil. Bisa menjadi syirik kecil ketika apa? Idza taqada anna hadhil umur sababun. Apabila orang yang menggunakannya meyakini bahwasanya ini merupakan sebab tertolaknya madarat atau mendapatkannya manfaat, tapi dia masih meyakini bahwasanya yang memberikan madarat dan manfaatnya secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk ke dalam kesyirikan yang kecil. Kemudian bisa menjadi kesyirikan yang besar ya ketika idza taqada anna hadhil umura tanfa'u wa tadurru min dunillah. Ketika dia meyakini bahwasanya apa yang dia gunakan dari jambi-jambi ini, jimat ini dan tiwalah ini, dia meyakini itu bisa memberikan manfaat dan madarat tanpa ada keterlibatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk kesyirikan yang besar. Kemudian pemirsa al-makna azanillah wa iyyakum, dalil yang ketiga, hadis dari Abdullah bin Ukaim marfu'an, jadi hadis ini marfu'. Beliau mengatakan, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu ya dengan anggapan bahwasanya sesuatu tadi bisa memberikan manfaat dan melindunginya, maka wukila ilaihi, Allah menjadikan dia selalu bergantung kepada benda tersebut. Kata beliau, "Man ta'allaqa syai'an." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, syai'an di sini sifat bentuknya nakirah. Jadi mencakup segala sesuatu yang diikatkan atau yang ditempelkan dengan tujuan untuk menghindari madarat atau mengambil manfaat. Dan ta'alluq atau ketergantungan ini bisa terjadi baik berupa dengan hati, juga bisa terjadi dengan perbuatan. Ya, ketergantungan dengan hati, semisal dia meyakini bahwasanya apa yang dia gunakan tadi berupa jimat dan sebagainya itu bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Ya. Kemudian bisa juga berupa perbuatan. Ya, dia menempelkan kepada sesuatu atau menggantungkan kepada sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan maslahat dan madarat. Ya. Jadi bisa terjadi dengan hati pun juga bisa terjadi dengan perbuatan. Maka apa kata beliau? Siapa yang menggantungkan sesuatu wukila ilaihi, maka diwakilkan kepadanya atau diserahkan kepadanya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menyerahkan atau berlepas diri kepada orang tersebut, menyerahkan urusannya kepada sesuatu yang ia bergantung kepada sesuatu tersebut, dan Allah juga menelantarkan orang tersebut. Ini kaidah yang agung wahai pemirsa sekalian.
bahwasanya segala sesuatu atau seorang manusia yang ketika dia terikat atau tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berlepas diri daripadanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan ajma'u ala anna taufiq, para ahli ilmu bersepakat bahwasanya taufik yaitu alla yakilakallahu ila nafsik. Yang dinamakan taufik adalah Allah tidak membiarkan engkau kepada diri kau sendiri. Artinya Allah tidak berlepas diri daripada kita. Wa annal khadlan, dan sedangkan kehinaan yaitu an yukhliya bainaka wa baina nafsik. Allah membiarkan kamu berurusan dengan diri kamu sendiri. Artinya Allah berlepas diri daripada urusan kita. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah beliau mengatakan mata radita billahi wakila, tatkala engkau ridho kepada Allah sebagai wakil, artinya engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wajadta ila kulli khairin sabila, maka engkau akan mendapatkan jalan pada semua kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang senantiasa bertawakal dan bersandar kepadanya semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.